Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Sispena versi 3 untuk ASESI tingkat SD KMI, SMP MTS, dan SMA MA. Dalam video ini, Anda akan dipandu langkah demi langkah untuk mengajukan akreditasi dan mengunggah dokumen kinerja melalui platform Sispena. Langkah pertama, kunjungi laman Sispena versi 3 melalui tautan https://apps.ban-pdm.id/sispena3/login. Pada halaman login masukkan username dan password Anda, yaitu nomor pokok sekolah nasional, NPSN, yang dimiliki oleh sekolah Anda. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini, Anda dapat melihat menu navigasi di sebelah kiri, seperti deskripsi kinerja dan panduan. Kami sarankan untuk mendownload dan mempelajari panduan akreditasi yang tersedia pada menu panduan. Selanjutnya, klik tombol Ajukan akreditasi. Akan muncul pertanyaan konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin mengajukan reakreditasi? Pilihan ini adalah final. Jika Anda sudah siap, silahkan pilih OK. Pada halaman pengajuan akreditasi, silahkan unggah surat pengajuan. Masukkan nama kepala sekolah, dan nomor HP yang aktif. Pastikan ukuran file tidak melebihi 2 MB dan menggunakan format PDF. Setelah selesai, tekan tombol Kirim. Kembali ke halaman dashboard. Pilih Deskripsi Kinerja ASESI. Pada halaman ini, Anda akan melihat data satuan pendidikan. Pertama, klik tombol Unggah dokumen. Unggah dokumen yang diperlukan dengan mengklik tombol Choose File. Pastikan ukuran file dokumen maksimal 2 MB, dan jika mengunggah video, maksimal 10 MB. Jenis file yang diizinkan adalah PDF, JPG, PNG, dan MP4. Tombol akan berubah menjadi hijau jika Anda berhasil mengunggah dokumen. Kemudian, klik tombol DKA. Di sini, Anda dapat memilih nomor butir instrumen. Setelah memilih, Anda akan melihat komponen, nomor butir, pernyataan, indikator, dan instruksi. Pahami setiap pernyataan, indikator, dan instruksi dengan seksama sebelum membuat deskripsi kinerja. Pastikan deskripsi yang Anda buat menggambarkan indikator setiap butirnya, dan tidak melebihi 1000 karakter. Anda juga dapat menuliskan identifikasi bukti lain yang akan ditunjukkan kepada asesor saat visitasi. Selanjutnya, bagaimana ASESI menjelaskan kinerja? Ada 3 kesempatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja di satuan pendidikan. 1. Melalui dokumentasi wajib. 2. Melalui deskripsi kinerja ASESI. 3. Saat visitasi. Dokumentasi wajib adalah dokumen atau dokumentasi yang diunggah oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa satuan pendidikan sudah menyediakan kondisi layanan sesuai dengan aspek kualitas yang diukur. Apa saja dokumentasi wajib yang perlu disediakan? Kurikulum Satuan Pendidikan, KSP, berfungsi sebagai rujukan warga satuan pendidikan agar dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan visi misinya. Rencana Kerja Tahunan, RKT, berisikan rekap dari rangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran. Berisikan jumlah anggaran dan peruntukannya serta sumber dana. Bagi penerima BOSP, rekas perlu disusun sebagai bentuk akuntabilitas pemanfaatan dana BOSP. Kalender berisi jadwal penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan, maupun yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. RPP memuat informasi tentang kemampuan pedagogik dan profesional pendidik di satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran. Video tentang suasana belajar yang telah Bapak Ibu ciptakan bagi warga satuan pendidikan, bukan kondisi dan kelengkapan sarana. Cara kedua ASESI menjelaskan kinerja adalah melalui DKA di Sispena. Rumusan butir untuk memahami area kinerja yang sedang diukur. Indikator. Untuk lebih memahami kinerja perilaku kondisi apa saja yang menjadi indikasi suatu layanan sudah terjadi. Instruksi berupa narasi yang akan membantu Anda mendeskripsikan kinerja. Kolom deskripsi kinerja ASESI. Dalam mendeskripsikan kinerja,
Anda dapat merujuk pada dokumentasi wajib dan/atau menjelaskan mengapa bagian dari dokumen tersebut dapat menjadi bukti kinerja penyelenggara layanan. Artinya satu dokumen dapat digunakan sebagai bukti lebih dari satu butir. Identifikasi bukti kinerja lain. Sebutkan apa saja bukti lain yang sudah Anda rujuk di atas, dan siapkan bukti ini untuk dijelaskan kepada asesor saat visitasi. Bukti ini tidak perlu diunggah. Mari kita gunakan contoh agar Bapak Ibu lebih memahami bagaimana cara mengisi deskripsi kinerja asesi. Mari kita lihat contoh pada butir 10. Setelah mendapatkan informasi mengenai butir, indikator, dan instruksi, Bapak Ibu dapat mulai menjabarkan kinerjanya. Perlu diingat bahwa deskripsi ini didasarkan pada pemenuhan indikator setiap butirnya dan tetap mengacu pada dokumen wajib. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menuliskan identifikasi bukti kinerja yang sudah dirujuk dan akan ditunjukkan pada saat visitasi oleh asesor. Misalnya dokumen P5, hasil karya dan sejenisnya sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Cara ketiga asesi menunjukkan kinerja adalah pada saat visitasi. Pada saat visitasi, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara langsung kepada asesor tentang kinerja satuan pendidikan untuk melengkapi informasi deskripsi kinerja asesi yang sudah diunggah di Sispena. Pada saat presentasi dan menyampaikan bukti, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan dalam bentuk dokumen, video, foto, sertifikat dan sejenisnya. Cara presentasi dapat dalam bentuk dokumen, PPT, PDF, lainnya, maupun menyampaikan informasi secara langsung kepada asesor. Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk menyediakan bukti-bukti ini dalam bentuk cetak. Demikian tutorial ini semoga dapat membantu.